Bab 2529. Satu panggilan kakak, selamanya menjadi kakak. Eternal abadi. Inilah eternal yang sebenarnya, alam semesta abadi, dia abadi. Alasan kenapa Arlo mengetahui tingkatan alam eternal abadi adalah karena ketua pavilion pernah mengatakannya, tapi dia tidak menyangka bahwa Eka Dao ini benar-benar mencapai eternal abadi. Saat ini, Arlo tidak bisa menahan kegembiraannya. Saat ini, dia merasa beruntung karena dia telah berubah pikiran dan tidak memilih untuk menyelamatkan Mileye. Kalau tidak, pavilion Xianbao akan hilang dalam beberapa menit. Pada saat ini, dia semakin yakin bahwa keputusannya tidak salah, dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa kalau ketua pavilion muncul, dia pasti setuju dengan pendekatannya. Seberapa terbelakang mentalnya untuk menyinggung Supermaster alam eternal abadi untuk orang dengan latar belakang kecil. Di sisi lain, Gunolan dan Xieno Mu memiliki ekspresi yang sangat serius. Saat ini, mereka mengetahui jarak antara diri mereka dan Eka Dao. Perbedaan langit dan bumi. Tidak ada perbandingan antara mereka dan Eka Dao ini. Seolah memikirkan sesuatu, keduanya memandang Mileye di kejauhan, dan saat ini, Mela yang tiba-tiba muncul di samping Mileye, dan detik berikutnya, dia membawa Mileye langsung kembali ke pavilion Xianbao lantai 9. Melihat adegan ini, ekspresi Xieno Mu dan Gunolan sangat jelek. Mereka semua kaget sebelumnya, jadi mereka mengabaikan Mileye dan Mela yang wanita ini menyelamatkan Mileye lagi. Saat ini, tubuh fisik dan jiwa Eka Dao telah pulih sepenuhnya. Ketika dia melihat Mela yang menyelamatkan Mileye lagi, matanya langsung menjadi dingin. Pada saat ini, suhu langit berbintang di sekitarnya tiba-tiba turun, dan semua orang tiba-tiba merasa seolah-olah telah jatuh ke gudang es. Setelah Mela yang membawa jiwa lemah Mileye ke lantai 9, dia langsung membawa Mileye masuk ke menara kecil. Di dalam menara kecil, Mela yang menatap Mileye yang lemah di depannya, dan dengan gemetar berkata, "Adik, bertahan." Saat ini, jiwa Mileye hampir transparan, tapi tidak hilang total. Karena jiwanya telah eternal. Tapi eternal bukan berarti tidak akan hilang, melainkan kesadarannya perlahan kabur. Jasmaninya sudah mencapai eternal, jiwa spiritual juga sudah mencapai eternal karena melahap pedang biru gaib, tapi kesungguhan tekadnya belum mencapai eternal. Inilah sebabnya Eka Dao mengatakan sebelumnya bahwa dia adalah semi Tuan Maha Tinggi. Kesungguhan tekadnya agak kurang. Melihat mata Mileye perlahan menutup, Mela yang tiba-tiba meraung, "Apakah kamu akan menyerah? Apakah kamu akan menyerah?" Mileye tidak menanggapi, dan perlahan menutup matanya. Saat ini, Mela yang tiba-tiba meraung, "Apakah kamu mau mengaku kalah seperti ini?" Mileye berkata dengan lembut, "Kak, aku sudah lakukan yang terbaik." Mela yang memelototi Mileye, "Apakah cukup hanya melakukan yang terbaik? Apakah kamu begitu rapuh? Kalau kamu akan menyerah begitu saja, apakah ayah akan memandang tinggi dirimu? Akankah adikmu si Destiny memandang tinggi dirimu? Aku akan memandang rendah pada kamu juga. Mereka semua akan memandang rendah kamu." Mileye berkata dengan lemah, "Aku ingin istirahat." Mela yang berkata dengan marah, "Kalau kamu beristirahat sekarang, kamu akan mati, kamu akan mati, tahu?" Jiwa Mileye menjadi semakin lemah, kesadarannya menjadi semakin kabur. Mela yang meraung liar, "Adik, jangan menyerah seperti ini." Aura Mileye seperti gentayangan, hampir tidak bisa merasakannya. Mela yang sangat marah, dia berkata dengan panik, "Bangun, bocah ganteng, bangun. Kamu." Saat ini, Mileye tiba-tiba membuka matanya. Dia menatap Mela yang dan berkata dengan suara bergetar, "Kak, kamu memanggilku apa?"
Mela yang terkejut, lalu berkata, "Bocah ganteng." Tenggorokan Mileye berguling, lalu dia gemetar, "Papa, aku bangun, aku merasa masih bisa bertahan." Mela yang perlahan memapah Mileye, dia menatap Mileye, Mileye mengepalkan tangannya, seluruh jiwanya gemetar. Mata Mileye perlahan tertutup, tapi jiwanya bergetar. Menyerah. Fitur wajah Mileye berangsur-angsur terdistorsi dan mengerikan. Kapan saat tersulit dalam hidup dia? Tentu saja ketika berada di kota Qingcheng. Saat itu ibunya pergi, dia serta adiknya hidup bergantung satu sama lain seumur hidup, dalam keluarga yang begitu kejam, lebih sulit untuk bertahan hidup daripada sekarang. Dan saat itu, dia tidak menyerah. Kenapa harus menyerah sekarang? Saat ini, dia juga mengerti satu hal. Keyakinan. Saat itu, adik yang mendukungnya. Saat itu dia tidak pernah berpikir untuk mati, karena kalau dia mati, siapa yang akan menjaga adik? Adiknya masih sangat kecil. Dia satu-satunya kerabatnya. Tidak hanya dia tidak bisa mati, tapi harus hidup dengan baik. Karena keyakinan di dalam hatinya ini, dia tidak pernah berpikir untuk menyerah. Dan alasan kenapa dia ingin menyerah adalah karena dia tidak khawatir. Ayah tidak terkalahkan. Adik tidak terkalahkan. Siapa yang harus dia khawatirkan? Memang ada banyak keengganan di hatinya, tapi dia tahu bahwa biarpun dia mati, orang-orang yang enggan berpisah dengannya akan baik-baik saja. Kalau seseorang tidak memiliki keyakinan, maka dia tidak akan memiliki keinginan untuk berperang. Dan saat ini, dia ingin hidup. Hidup dengan baik. Untuk siapa? Kali ini, dia untuk dirinya sendiri, untuk Lydia. Kenapa dia harus menjadi beban bagi Lydia? Kenapa? Tak bisakah dia membuat Lydia bangga? Apakah dia benar-benar ingin menjadi generasi kedua selama sisa hidupnya? Dia masih memiliki begitu banyak orang yang peduli padanya. Kenapa harus mati? Mileye tiba-tiba membuka matanya dan meraung, "Tidak." Ketika suara itu terdengar, dia mengepalkan tangannya dengan erat. Dalam sekejap, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba menyembur dari jiwanya. Dalam sekejap, seluruh dunia di menara kecil bergetar hebat, seperti gempa besar, sangat menakutkan. Kesungguhan tekad eternal. Saat ini, Mileye akhirnya berhasil menembus belenggu kesungguhan tekad dan mencapai eternal. Setelah kesungguhan tekad menjadi eternal, Mileye langsung bangun, lalu menatap Mela yang, "Kakak, aku ingin membentuk kembali tubuh fisik." Pada saat ini, matanya penuh tekad. Bentuk kembali tubuh fisik eternal. Asalkan tubuh fisiknya pulih, dia bisa langsung mencapai Tuan Maha Tinggi, karena baik kesungguhan tekad maupun jiwanya sudah mencapai batas eternalnya sendiri. Selama tubuh fisiknya bisa pulih dan melewati batas lagi, maka dia akan melampaui alam eternal dan mencapai Tuan Maha Tinggi. Mela yang sedikit mengangguk, "Mudah saja, kakak tidak punya apa-apa, hanya punya banyak uang dan barang." Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan cincin penyimpanan lain. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Dik, ini adalah harta terakhirku. Aku." Mileye memandang Mela yang, sekali panggil kakak, selamanya menjadi kakak. Mela yang melengkungkan bibirnya, lalu menyerahkan cincin penyimpanan kepada Mileye, "Ini untukmu. Paling buruk, aku akan mencari lebih banyak dari si putih di masa depan." Mileye mengambil cincin penyimpanan, dan berkata dengan serius, "Terima kasih." Kalimat ini berasal dari lubuk hati. Kalau bukan karena Mela yang, dia pasti sudah mati. Dari awal hingga sekarang, nilai benda yang dia gunakan untuk berkultivasi pun tidak bisa dia perkirakan sendiri. Kultivasi tidak hanya bergantung pada bakat,
tapi juga membutuhkan harta. Mendengar perkataan Mileye, Mela yang menggelengkan kepalanya sedikit, kakak dan adik sendiri, untuk apa bicarakan ini? Pada saat itu, menara kecil tiba-tiba berkata, "Dua majikan muda, aku ingin mengingatkan kalian bahwa kalian bukan kakak dan adik." Mileye tercengang, "Menara kecil, apa maksudmu? Apakah aku benar-benar tidak dilahirkan dari ayahku?" Menara kecil berkata dengan suara berat, "Maksudku, kalian bukan kakak dan adik, tapi kalian adalah kakak perempuan dan adik laki-laki. Bukan kakak laki-laki dan adik perempuan, mengerti?" Mileye, Mela yang. Di waktu berikutnya, Mileye mulai membentuk kembali tubuh fisik. Mela yang tiba-tiba berkata, "Adik, aku punya sesuatu yang mungkin bisa membantumu." Mileye menatap Mela yang, dan setelah Mela yang terdiam sesaat, dia tiba-tiba merentangkan telapak tangannya terbuka, telapak tangannya terbelah, dan aliran darah perlahan meluap. Mileye sedikit terkejut, "Kak, kamu?" Mela yang tersenyum kecil, "Aku juga garis darah iblis gila, aku telah memakan berbagai harta alam sejak aku masih kecil. Kamu tahu, aku mengikuti si Putih dan Yana. Tidak hanya aku mengambil banyak harta alam, aku juga pernah minum darah Yana. Tapi, aku benar-benar tidak mau melatih tubuh fisik, jadi darah Yana dan harta langka itu terbuang percuma untukku." Saat dia berbicara, dia melihat darah di telapak tangan kanannya, dan berkata, "Darahku lebih baik daripada harta langka. Selain itu, aku juga garis darah iblis gila, meski aku belum mengaktifkannya, tapi setelah memasuki tubuh kamu, kamu dapat memanfaatkannya dengan lebih baik." Garis darah iblis gila. Biarpun Mela yang juga merupakan garis darah iblis gila, pada dasarnya dia tidak pernah bekerja keras atau menjadi gila, oleh karena itu garis darah iblis gila belum terbangun. Mileye ragu-ragu, lalu berkata, "Kakak." Mela yang berkata dengan lembut, "Wanita itu sekarang berada di atas Tuan Maha Tinggi. Tubuh fisikmu hanya setingkat dengan Tuan Maha Tinggi, masih jauh dari cukup. Tubuh fisikmu harus mencapai level yang sama dengannya sebelum kamu bisa melawannya. Dan aku darah ini pasti akan membawa tubuh fisikmu ke tingkat yang lebih tinggi." Apalagi yang ingin dikatakan Mileye? Mela yang tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tahu kenapa aku keluar untuk berlatih?" Mileye memandang Mela yang, dan Mela yang tersenyum sedikit. "Ibuku pernah memberitahuku sebelumnya, dia bilang aku lebih beruntung darimu, aku telah bersamanya dan ayah sejak aku masih kecil, dan aku tidak pernah menderita apapun, tapi kamu berbeda, kamu dibiarkan hidup mandiri dari usia kecil dan menderita segala macam penderitaan di dunia." Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit, "Aku tidak puas, aku pikir aku juga bisa menanggung kesulitan. Jadi, aku kabur keluar untuk berlatih, tapi kekejaman dari kenyataan membuat aku mengerti berkali-kali, tanpa bantuan ayah dan ibu, sepertinya aku sudah meninggal ratusan kali." Setelah selesai berbicara, dia menarik napas dalam-dalam, merilekskan seluruh tubuhnya, dan melanjutkan, "Aku sudah mengetahuinya sekarang. Aku telah menderita dan mengalami kesulitan. Aku pikir aku sudah cukup. Jadi, aku tidak ingin bekerja lebih keras. Aku ingin kembali untuk mewarisi harta keluarga ayah dan ibu. Dengan bantuan mereka, aku pikir biarpun aku tidak dapat menjadi tak dikalahkan oleh seluruh alam semesta, setidaknya mudah untuk menjadi tidak memiliki lawan di bawah 3 pedang." Setelah mendengarnya, Mileye yang masih terharu dan hampir meneteskan air mata pun tiba-tiba membeku. Kenapa rasanya ada yang salah? Bagaimana dengan rasa haruku? Kenapa aku tiba-tiba tidak terharu? Mileye bersambung.